Your love life's the only way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your month, then your year. But I'll be there for you. I'll be there for you. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. I can never do it. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. Be my love. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. Permisi Pak, kami lagi ada tugas ekonomi tentang usaha kecil. Jadi boleh minta waktunya sebentar buat tanya-tanya soal usaha sempol Bapak? Boleh. Nah, Boleh, sok aja. Izin memberi pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Nah, boleh diceritain nggak sih Pak, sejak kapan Bapak mulai jualan usaha sempol ini? Dan terus alasannya apa sih kenapa Bapak memilih usaha ini daripada usaha-usaha yang lain? Oh. Kalau tanya sejak COVID. Sejak COVID kan memang dulunya kerja. Ya. Terus perusahaannya collab. Nah, diputusin lah buat jualan sempol gitu. Lalu kenapa memilih sempol? Karena teman abang dulunya jualan sempol. Jadi ada ide, udah ikutan jualan yang kayak ginian gitu. Jadi ada gambaran ya Bang ya. Nah, terus kan kesehariannya Amang tuh suka jualan di depan kampus nih. Nah, kita tuh pengen tahu gimana sih cara pembuatan sempol dari awal sampai si sempolnya tuh siap dijual. Terus seharinya tuh biasanya dapat berapa tusuk dan itu tuh butuh makan waktu berapa lama? Kalau pembuatan biasa sih kayak seperti bikin bakso gitu, bikin adonan dulu. Tapi yang memang nggak digiling di pasar, di blender di rumah. Kalau bikin adonan. Terus kalau buat lamanya pembuatan paling kisaran nyampe matang itu 3 jaman lah. Kalau bikin dari sekilo adonan paling 3 jam. Lalu dibawalah buat jualan ke kampus gitu. Iya. Gitu. Terus apa lagi? Bapak kalau ngurus usahanya itu Bapak sendiri atau ada yang membantu Bapak? Oh ada sama istri. Jadi ama yang jualan, istri yang bikin di rumah begitu. Biasanya itu Bapak bikin sempolnya itu berapa jam? Kalau pembuatan kan 3 jam. Kalau per 1 kilo bikin adonan paling 3 jaman lah. Kalau jualannya Bapak berapa jam? Dari jam 9 nyampe paling jam 6 sore lah. Jam 6 sampai jam 7 sorean, malam gitu. Terus kalau gerobaknya itu Bapak milik Bapak pribadi atau Bapak nyewa ke orang lain? Punya sendiri, bikin sendiri aja lah gitu kok, nggak nyewa. Nah kan Bapak teh kan awal buka usaha sempol ini nih, pasti ada dong awalnya si modalnya tuh berapa sih? Nah terus di bagian mana kalau misalnya sempolnya itu kan udah berjalan perdagangannya tuh. Nah di bagian mana aja sih pengeluaran yang paling terbesar Bapak keluarin? Kalau buat segi modal paling besar dari pertama awalan sih teh paling dari bikin gerobak kayak gitu. Kalau modal berjalan kalau dari adonan enggak terlalu besar sih gitu. Paling dari awalan doang gitu, dari bikin gerobak, perabotan kayak gitu, itu baru makan awal ya. Makan biaya yang agak lumayan gede lah. Kalau buat modal berjalan bikin adonannya mah enggak terlalu besar gitu. Iya. Bapak harga sempol per tusuknya itu berapa? Masih seribuan biar kejangkau lah sama saku anak-anak kampus gitu kan. Kalau dalam sehari Bapak lakunya itu berapa tusuk, baik itu maupun lagi rame atau lagi sepi? Kalau lagi sepinya itu kisaran dari 100 sampai 150 tusuk. Kalau dari ramenya kisaran 400 sampai 600-an tembus lah. Kalau lagi rame nih, kalau lagi sepinya paling 100 sampai 150-an lah. Habisnya tuh kejualnya tuh gitu. Gitu.
Berarti pendapatan sama pengeluaran juga tergantung terjualnya berapa tusuk ya? Gitu. Otomatis kalau pendapatannya sedikit, pengeluaran juga ya diminimalisir lah pengeluarannya. Paling dikurangin bikinnya, kalau misalnya emang kemarin ada sisa. Gitu. Misalkan kemarinnya bikin sekilo, ke esoknya paling nambahin setengah gitu. Iya. Terus kan Bapak kan jualan. Nah, pasti di dalam perjualan itu pasti ada masalah kendala yang Bapak alamin. Kayak bahan baku naik, kalau enggak terus ada peralatan-peralatan yang rusak. Itu biasanya Bapak ngatasinya tuh gimana? Ngatasinya kalau misalkan dari peralatan nggak ada, tapi kalau misalkan dari bahan baku sering, kayak misal harga ayam naik, harga telur naik, paling kita disiasatinya tuh dari ukuran. Jadi dari sekilo biasanya jadi 400 tusuk, kalau kita ukurannya akalin paling jadi 450 buat menyesatin harga yang naik itu, harga bahan baku yang naik. Iya. Kalau harga masih tetap 1.000 gitu, Masih tapi nggak dikurangin. tapi dari kuantiti jadi agak gitu. Begitu. Kan tadi kendala penjualannya tentang bahan baku ya Pak ya. Ya. Nah, sekarang apa sih kendala pemasaran Bapak di lapangan tuh kayak gimana? Kalau kendala pemasaran di lapangan, paling situasi kondisi alam teh, kayak semisal hujan, otomatis kan yang beli juga pada nggak ada. Iya. Belum lagi kompetitor sama penjual yang lain, begitu. Jadi kan banyak pedagang, otomatis banyak juga hambatannya buat jual barang kita sendiri gitu, karena Iya. terpencar sama. Apalagi kan bapaknya pakai gerobak ya, jadi pasti kalau ada hujan gede itu pasti ngepel banget gitu. Begitu, kebasahan juga, jadi kurang maksimal. Terus kan yang beli juga jadi malas soalnya kan Itu hujan gede. betul teh, itu paling hambatannya kalau di lapangan buat penjualan. Begitu. Oke, Pak, terima kasih ya buat informasi-informasi yang Bapak kasih ke kita. Itu sangat membantu buat proyek ekonomi ini. Ya. Pokoknya nanti kita juga akan memberi solusi yang atas kendala yang Bapak sebutin tadi. Paling nanti kalau misalnya udah selesai baru kita diskusi lagi ke Bapak. Oke, Ya. siap. Balik kasih. Ya, makasih ya Pak. Sama-sama. Dadah. Dadah. Baik, Bapak, di sini kita ingin menyampaikan kesimpulan dari hasil wawancara yang waktu kemarin ke Bapak. Nah, dari hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha sempol Bapak ini bisa dikatakan tetap berjalan dengan baik. Dan seluruh prosesnya dilakukan secara mandiri, mulai dari menyiapkan bahan, proses pembuatan, terus hasil penjualan, itu tuh semua diatur oleh Bapak sendiri. Lalu kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini adalah naiknya harga bahan baku, terutama daging dan telur, serta kondisi cuaca yang sering berubah-ubah sehingga memengaruhi jumlah pembeli di area kampus. Lalu, meskipun menghadapi kendala tersebut, usaha ini bisa tetap berjalan dengan baik karena Bapak sendiri mampu menyesuaikan dengan jumlah produksi sesuai kendala yang ada. Jadi, Bapak sendiri itu bisa meminimalkan kerugian yang Bapak dapatkan dan usaha sempol ini masih bisa bertahan dengan baik. Jadi kalau menurut kelompok kami, Bapak itu sebenarnya udah pintar banget dalam mengatur usahanya. Dan juga kelihatan kalau Bapak itu udah berpengalaman. Usaha sempolnya juga udah berjalan dengan baik. Mungkin untuk kedepannya jumlah produksinya bisa lebih disesuaikan dengan kondisi, terutama pada saat musim hujan. Nah, supaya tidak ada sempol yang sisa dan Bapak juga tidak rugi. Nah, terus kalau pas bahan bakunya itu lagi naik, adonannya mungkin bisa diatur lebih sedikit, tapi rasanya jangan sampai berubah. Ya, supaya pembeli juga tetap puas sama dagangan Bapak. Ya, terus soalnya kan di kampus itu kan rata-rata pembelinya mahasiswa ya Pak. Ya, jadi mereka itu rata-rata nyari jajanannya itu yang enak tapi murah. Terus
pelayanannya juga cepet gitu ya. Jadi gak ngantri lama. Iya. Jadi menurut kami kalau hal-hal yang tadi itu terus Bapak jaga, pasti usaha Bapak itu bisa tetap berjalan lancar dan pembeli juga bakal balik lagi beli ya. Terus apa sih tanggapan Bapak buat kesimpulan yang kita buat gitu? Kesimpulannya, masukannya memang bagus, perlu dipraktekkan dan dicoba di lapangan nanti dalam penjualan ama gitu lah. Paling gitu. Solusi masukan yang baik dan bagus menurut Amang mah gitu. Dan mungkin nanti akan dicoba dipraktekkan langsung gitu kan. Nah, seperti itu. Barangkali. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama.